Host Total Politik Ari Putra menyebut wajah Pak Jokowi adalah wajah pedagang kaki lima, dan otomatis atas hinaan bahwa wajah Pak Jokowi sekelas pedagang kaki lima mendapatkan tanggapan dari warga masyarakat. Ya, karena tidak menerima atas fitnahan itu. Bahkan host Ari Putra ya dihina seperti PABI gitu ya. Dan inilah pernyataan Ari Putra. Ini gue bukan menghina Pak Jokowi. Iya. Ya. Wajahnya Pak Jokowi sama wajahnya tukang pedagang kaki lima itu kan mirip, maksud gua sama. Iya. Maksudnya in a good way ini maksudnya. Iya, in a good way, sama wajahnya. Sehingga pedagang kaki lima itu dengan mudah mengidentifikasikan dirinya sama Pak Jokowi. Ada relevansi. Ada kepemilikan gitu, ada rasa kepemilikan. Beda sama Mas Anies, intelektual. Berapa persen sih yang dari yang intelek di Indonesia? Jadi akhirnya orang-orang ini dan ditambah lagi Pak Jokowi itu PDI Perjuangan, partai yang memang menggarap grassroots bawah. Sementara Mas Anies itu intelektual, terdidik, berpikir soal pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan besar gitu ya. Dan tidak berada dalam satu barisan politik. Gua bukan menghina Pak Jokowi. Ya. Wajahnya Pak Jokowi sama wajahnya tukang pedagang kaki lima itu kan mirip, maksud gua sama. Wah, bahasnya udah body shaming nih. Itu kan ada undang-undangnya. Anda bisa terpidana kalau bahas body shaming. Wajahnya Pak Jokowi itu mirip pedagang kaki lima. Lo nggak ngaca? Kok bisa ngatain Pak Jokowi ini wajahnya mirip pedagang kaki lima? Ngaca dong. Wajah lo itu malah kayak yang tiap malam ngepet itu loh. Beda sama Mas Anies, intelektual. Dan Anda bilang kalau Anies itu intelektual. Maksudnya intelektual gimana coba? In itu masuk, telek itu ya telek, tual itu pikiran gitu aja lah. Jadi pikirannya Anies itu semuanya tentang telek gitu aja. Berapa persen sih yang dari yang intelek di Indonesia? Jadi menurut Anda, rakyat di Indonesia itu yang intelek cuman yang 24% yang milih Anies itu aja. Mas Anies itu intelektual, terdidik, berpikir soal pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan besar gitu ya. Oh gitu ya, pantas kemarin Anies Baswedan nyalon presiden kalah. Mau ikut pilkada di Jakarta kena prank, nggak ada partai yang mau ngusung. Terus mau jadi sekjen PBB, dan akhirnya apa? Dan setelah gagal menjadi presiden, dan setelah gagal menjadi calon gubernur Jakarta, dan setelah gagal menjadi sekjen PBB, Anies yang sangat intelektual itu malah jadinya ngobrol sama lukisan. Nah buktinya dan kesejahteraan, menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Gimana? Dulu, Ari Putra juga menganggap politik Pak Jokowi di mana adalah dinasti politik dan asen value. Ya, kita dengarkan pernyataan Ari Putra. Kayak Panji kemarin misalnya, gue contohin. Pertama, argumen gue adalah ya gue ngerasa, gue mohon maaf sebenarnya banyak opini gue yang nggak tuntas di situ tersampaikan, makanya setelah itu gue nulis karena gue ngerasa ada kepanikan. Kalau Budi itu biasanya kalau manggung kan jimat gue. Kalau misalnya panggung gede gitu kan, gue panik, gue lihat Budi, gue jadi yakin lagi. Kemarin dia juga ikut panik gitu. Jadi apa yang ada di kepala gue jadi berantakan, banyak argumen gue yang nggak keluar gitu. Gue mohon maaf sebenarnya. Banyak orang-orang yang udah kenal gue merasa ragu dengan proporsionalitas gue jadinya gara-gara kejadian itu gitu. Ya itu kesalahannya ada di gue lah gitu. Kalau balik lagi yang kedua nih soal Panji nih yang kemarin, videonya kan gue naikin, nggak ada gue potong sama sekali. Artinya apa? Sebagai pengelola diskusi, gue nggak anti sama pendapat yang mungkin berbeda dengan keyakinan gue.
Tapi itu bukan gara-gara lo bakal tahu itu visa bakal gede. Enggak. Enggak. Gua naikin itu karena pertama kan itu kan videonya sebenarnya Panji yang minta tolong promo di tempat gua. Itu komitmen satu, ya kan? Yang kedua, itu juga sebagai upaya gua untuk ngasih tahu orang bahwa opini yang berbagai macam opini ada di tempat gua. Programmingnya ada gitu, upaya untuk menjaga proporsionalitas. Yang ketiga, gua nggak pernah merasa opini gua penting sama ini, makanya gua lepasin aja. Jadi gua nggak pernah merasa. Tapi lo orang yang paling sering beropini, Ri, di mana-mana kan? Enggak, cuma di tulisan kok gua beropini, di mana lagi? Kita pada satu panggung isinya kebetulan gue bacot juga. Jadi Iya. panggungnya ada berapa panel. Kita berdua doang yang ngomong emang di situ akhirnya. Cara mana tuh? Idea Fest anjir. Oh iya. Itu kan undangannya sebagai narasumber nih. Narasumber iya. Kemarin kan gue split tuh, gue jadi host apa narasumber nih gitu kan. Nah, sorry Ri. Kalau narasumber gue menjalankan tugas gue habis-habis ya gitu. Gini, concern gue soal video lama Panji itu gue beda sama banyak orang. Orang kan menyayangkan, wah Ari Mabudi ini pendukung 02 misalnya. Buat gue gak ada masalah. Bagian soal itu tuh gak ada masalah gitu. Tapi gini. Sorry bentar ya. Gitu kan, gue gak ada masalah soal itu. Ya. Karena gue merasa lagi-lagi orang punya posisi politik harus diungkapkan gak apa-apa. Cuman gue juga gak ada masalah, malu dukung 03 oh iya, kan. gue sangat terbuka soal itu gitu kan. Gak ada gak gue nyerang lu? Gak ada kan. Makanya yang buat gue jadi concern itu bukan soal posisi politik lo. Tapi sebelum lo nulis soal opini lo di Detik, menurut gue argumen lo di situ jelek banget. Menurut gue. Iya kan? Karena nggak tuntas. Iya. Sebenarnya nggak tuntas. Karena memang apa yang gue pikirin banyak yang ngeblank gue sebenarnya. Harus diakui ternyata ketika lu udah jam terbang tertentu dalam podcast ini gitu masih tetap kena apes gitu. Kalau bahasa anak-anak komedian seperti stand up kayak Panji ya lu udah ribuan jam pun tetap bisa ngebom juga gitu. Nah itu gue nganggapnya gue lagi memang nggak gue ngeblank lah. Gue akui itu salahnya ada di gue gitu. Tapi gini, gue itu kemarin itu basicnya adalah gue menolak posisi gue di cornering sebenarnya. Adi Prayitno juga merasa heran kenapa Pak Joko Widodo telah lengser atau tidak menjadi presiden, namun demikian kenapa selalu menjadi bahan bulian atau kritikan oleh para pembencinya. Dan inilah pernyataan Adi Prayitno. Itulah yang kemudian orang bertanya-tanya, kenapa ya di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu, kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini. Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden, apa memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun, dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP. Dulu orang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai. Secara perlahan orang berharap, publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati. Saat itu, tapi ketika Jokowi dinilai merestui Gibran maju sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, disitulah kemudian kelompok-kelompok aktivis, civil society, pro-demokrasi, dan bahkan kalangan media yang sejak awal bersama dengan Jokowi sejak 2014, itu secara perlahan pindah haluan, dan mereka menjadi orang yang paling terdepan
memberikan kritik dan juga serangan-serangan tajam kepada Jokowi. Nah, yang kedua, siapa yang terus membuli dan mengkritik Jokowi adalah kelompok-kelompok kritis, aktivis, dan gerakan civil society yang tadi saya sebutkan. Dulu berada di barisan Jokowi, dan bahkan kelompok-kelompok kritis dan aktivis civil society ini sering jadi benteng Jokowi, sering jadi bempernya Jokowi ketika Jokowi itu diperlakukan sebagai petugas partai oleh PDIP. Tapi ketika Jokowi sekali lagi merestui Gibran sebagai wakil presiden, maju pilpres bersama dengan Prabowo Subianto, kelompok-kelompok kritis pro-demokrasi ini secara perlahan menganggap Jokowi itu tidak lagi berpihak kepada demokrasi, tidak lagi senapas dengan kepentingan kelompok kritis dan kelompok pro-demokrasi yang lain. Jadi wajar kalau kemudian per hari ini, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu salah, bukan hanya di mata PDIP, tapi juga salah di kalangan kelompok-kelompok kritis dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Jokowi akan selalu diingat sebagai orang yang dinilai berkontribusi terkait dengan bagaimana carut-marutnya demokrasi di Indonesia. Bagaimana misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan misalnya soal politik kekeluargaan. Bagaimana misalnya Jokowi juga secara perlahan meninggalkan para kalangan kelompok aktivis dan pro-demokrasi. Dulu kelompok demokratis dan aktivis ini kan paling terdepan bersama dengan Jokowi. Wajar kalau kemudian ketika awal kemunculannya Jokowi itu dianggap Jokowi adalah kita. Karena Jokowi itu bukan darah biru, bukan ningrat politik, hanya berasal dari warga negara biasa, kekuatannya adalah bersama rakyat, civil society, pro-demokrasi, dan tentu saja itu di luar kekuasaan elit partai. Tapi sekali lagi, setelah Jokowi melakukan banyak hal yang dinilai misalnya berkontribusi terkait bagaimana demokrasi kita itu carut-marut, putusan MK, termasuk misalnya soal dugaan-dugaan abuse of power dalam konteks pilkada, dalam konteks pilpres, itulah yang kemudian membuat Jokowi sampai hari ini seakan-akan apapun yang diperbuat oleh Jokowi itu salah dan itu dianggap tidak benar. Jadi teman-teman kita semua, kalau kita mau berhitung satu persatu, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa sampai hari ini Jokowi itu secara perlahan dan bahkan mulai ditinggalkan. Dan tentu saja sudah tak lagi bersahabat dengan kelompok aktivis, pro-demokrasi, dan gerakan civil society. Bahkan orang-orang yang di periode kedua kekuasaan politiknya, para oligarki, para elit-elit partai, yang menjadi kongsi baru Jokowi di periode kedua kekuasaan politiknya, per hari ini tidak pernah pasang badan ketika Jokowi dikritik dan dibully dari berbagai kalangan. Para misalnya konglomerat, para elit politik yang dulu seakan-akan berada di barisan terdepan bersama dengan Jokowi, tapi saat ini ketika Jokowi secara perlahan dikritik PDIP, dikritik kelompok aktivis, dikritik kelompok civil society, dan banyak kalangan media yang juga kritis, tak satu pun dari elit-elit partai itu, tak satu pun dari kongsi dan teman-teman Jokowi yang baru itu kemudian memberikan backup dan support politik. Per hari ini satu-satunya pihak yang selalu pasang badan kepada Jokowi dari serangan-serangan apapun itu paling projo, relawan politiknya, kemudian PSI, dan pihak-pihak tertentu, figur-figur tertentu yang sejak awal person to person itu selalu menyatakan tegak lurus bersama dengan Jokowi. Di luar itu, partai politik, gerakan civil society, kelompok-kelompok eksponen yang lain seakan-akan senyap dan bahkan tidak pernah lagi memberikan support apapun kepada Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Panji Pragiwaksono kembali menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam debat panas mengenai dinasti politik di podcast Total Politik. Perdebatan sengit antara Panji dan pembawa acara, Ari Putra, menarik perhatian banyak orang. Jadi menurut lu dinasti politik ke MK, ini MK pendapat MK, ini gua nggak nanya MK, gua nanya lu. ya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong, kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya, Lu punya opini nggak? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini Say it. human rights. Dinasti politik salah atau tidak?
Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai warga negara ya nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu, ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah, kenapa lu tahu? Ya menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gue yang nanya lu. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya tahu pasti. Jawabannya itu tahu pasti. Sirkulasinya ya. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan tidak ada office yang berubah. Betul. Karena kalau office berubah, maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga supaya kejahatan ini tidak terungkap, orang yang jadi bagian dari keluarga ditaruh di situ lagi. Iya. Itu adalah yang dihasilkan dari politik dinasti. Tentu semua orang juga boleh maju, tentu semua orang boleh maju. Tentu. Itu siapa namanya itu yang di Bogor, Rahmat Yasin family kena korupsi. Habis itu ada Yasin kena korupsi. Rahmat Yasin kena korupsi, ada Yasin kepilih lagi kan? Kan tetap rakyat yang milih kan? Gitu kan katanya orang-orang kan? Itu juga katanya Pak Jokowi, itu juga katanya Pak Gibran. Mereka bilang, ya kan yang milih rakyat. Gue nggak makan argumen itu, nggak. Gue soal human rights saja. Sebatas human rights, lu nggak bisa menutup hak setiap orang untuk dipilih dan karena di MK pernah digugat dan diterima oleh MK. Itulah kenapa gue sentimen. Iya. Artinya partai politiknya harus terus. Gue sentimen sama Pak Jokowi karena dia adalah Presiden Republik Indonesia dan dia membiarkan praktek itu terjadi oleh anaknya sendiri tanpa ingat kalau dia mencontohkan itu di level presiden, dia akan memuluskan semua usaha yang ada di situ. Gue bingung sama rakyat Indonesia. Mungkin ketika level presiden, dia pikir itu nggak apa-apa. Kayak dia lupa, dia yang tinggal di Tangerang, dia yang di Kabupaten Bogor, dia yang di sejumlah daerah di Indonesia tahu apa yang terjadi ketika dinasti politik merajalela di tempatnya dia. Dia tahu, dia mungkin nggak kehilangan apa-apa, tapi dia juga nggak dapat sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Orang, lu nanya semua politisi di semua kubu, kita selalu bertanya, bisa nggak sih Indonesia berubah? Bisa nggak sih korupsi? Bisa. Hampir semuanya bilang, mau orang yang lu anggap baik atau orang yang lu anggap jahat, bilang bisa. Semuanya tergantung sama presidennya. Nah sekarang, apa yang terjadi sama sebuah negara? Ketika presidennya sendiri bilang, gue nggak apa-apa kok membiarkan anak gue, memang boleh, nggak ada yang ngelarang. That's perfect crime, right? That is the perfect crime. Ada kejahatan, nggak ada bukti. Ya ada tindakan kejahatan, nggak ada bukti. That's the perfect crime, right? Tapi sudah gitu, ayah macam apa lu? Ayah sayang anak. Come on, man.